Di pertemuan ketujuh ini, saya akan membahas satu materi, yaitu mengenai ikatan kimia. Untuk materi ikatan kimia ini pun sudah pernah dijelaskan waktu pada jenjang SMA. Ini hanya sekedar pengulangan atau penambahan detail-detail dari ikatan kimia. Adapun beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai jenis ikatan kimia, penulisan struktur Lewis, aturan oktet, serta pengecualian aturan oktet. Nah, untuk kita mengerti dasar-dasar dari ikatan kimia, yang pertama kali kita harus mengerti adalah mengenai elektron valensi. Apa itu definisi dari elektron valensi? Elektron valensi adalah elektron terluar dari suatu atom, di mana elektron valensi inilah yang terlibat dalam ikatan kimia yang nanti kita akan kenal sebagai pasangan elektron ikatan. Nah, ketika ada elektron yang terlibat dalam ikatan kimia, maka ada juga elektron yang tidak terlibat pada ikatan kimia. Ini disebut dengan pasangan elektron bebas, di mana definisinya adalah elektron yang berasal dari satu atom yang tidak digunakan untuk berikatan dengan unsur lain. Nah, untuk masing-masing golongan ini, berdasarkan konfigurasi elektronnya, maka elektron valensi untuk golongan 1A besarnya 1, untuk golongan 2A besarnya 2, dan golongan 3A besarnya 3, ya, sesuai dengan golongannya. Di mana sifat dari golongan ini adalah melepaskan elektron. Nah, untuk golongan 4, elektron valensinya 4, golongan 5A elektron valensinya 5, golongan 6A elektron valensinya 6, dan golongan 7A elektron valensinya 7, di mana sifat dari golongan 4 sampai 7A ini adalah menangkap elektron. Berdasarkan sistem periodik ini, kita bisa melihat lambang titik Lewis untuk unsur utama dan gas mulia. Pada unsur utama, kita bisa melihat ada satu elektron yang digunakan untuk memiliki ikatan kimia dengan unsur lain, ya, golongan 1A. Golongan 2A, 2 elektron bebas, 2 elektron yang digunakan untuk berikatan, maksud saya. Golongan 3 elektron, 4 elektron, golongan 5 elektron, golongan 6 elektron, golongan 7 elektron. Masing-masing golongan ini di titik-titik ini menggambarkan elektron valensi dari atom-atom unsur. Saya ulangi, elektron valensi adalah elektron terluar dari suatu atom yang terlibat dalam ikatan kimia. Oke. Yang pertama kita akan membahas mengenai ikatan ion, di mana definisi dari ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk jika perbedaan keelektronegatifan di antara kedua atom yang berikatan sama dengan atau lebih besar dari 2. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat pertama ya, litium dengan fluor. Tapi sebelum itu kita akan belajar dulu bahwa ikatan ion ini terbentuk antara logam, yaitu atom yang melepaskan, dan non-logam atom yang menangkap. Berarti melepaskan dan menangkap. Melepaskan berarti golongan ikatan ini terjadi antara golongan 1, 2, 3 dengan golongan 4, 5, 6, 7, ya. Melepaskan itu termasuk golongan logam, golongan 1, 2, 3 termasuk golongan logam, sedangkan golongan 4, 5, 6, 7 termasuk golongan non-logam. Nah, contohnya litium dengan fluor. Di sini litium golongan berapa? Golongan 1 ya. Golongan 1 bereaksi dengan golongan 7. Nah, golongan 7 ya, litium dengan fluor. Golongan 1 bereaksi dengan golongan 7. Jadi golongan 1 itu dia sifatnya melepaskan. Nah, kalau melepaskan itu kita bisa lihat di sini golongan 1 dia melepaskan, berarti posisinya elektron itu ada di sebelah kanan. Tapi kalau dia menangkap berarti elektron itu ada di sebelah kiri, ya. Menangkap elektron. Nah, di sini litium pada dasarnya dia memiliki satu elektron bebas, memiliki satu elektron valensi, di mana litium muatan positifnya 1 ditambah elektron. Di sini ya, elektron. Nah, di sini ketika dia menangkap elektron, dia ketika direaksikan bentuknya seperti ini ionnya. Nah, di sini ketika litium bereaksi dengan fluor, maka di sini litium kan tadi punya 1 ya, punya 1, sedangkan fluor di sini kurang 1. Nah, makanya di fluor sini, di titik 1 ini. Kan kalau dia stabil dia 8 ya, ini kan masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini
litiumnya nanti akan berikatan dengan fluor dengan adanya satu elektron yang bergabung menjadi seperti ini ya. Litium positif, muatan positif bereaksi dengan fluor muatan negatif dengan terjadinya ikatan ion. Ada juga namanya ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terbentuk dari pemakaian bersama dua elektron untuk dua atom. Jadi di sini ada dua elektron yang dipakai bersama ya oleh dua atom. Dia biasanya terbentuk antara sesama non logam. Non logam tadi golongan 4, 5, 6, 7 ya. Di sini biasanya ikatan kovalen terbentuk antara golongan 4, 5, 6, 7. Nah, di sini contohnya fluor dengan fluor, di mana fluor di sini memiliki 7 elektron valensi, fluor di sini juga punya 7 elektron valensi. Nah, dia bisa berikatan satu dengan yang lain dengan ikatan kovalen karena adanya pemakaian dua elektron secara bersama. Nah, jadi ketika ini digabungkan, gambarnya seperti ini. Jadi ada dua elektron yang daerah sini sama daerah sini digabungkan menjadi keduanya menggunakan dua elektron bersama sehingga dia bentuknya seperti ini, di mana dua-duanya fluor di sini sudah stabil. Nah, kita bisa lihat dari struktur Lewis dari fluor di sini F2, di mana ini merupakan yang lain ini selain daripada yang dua tadi itu adalah pasangan elektron bebas. Sedangkan ikatan kovalen di sini adalah dua yang ini ya. Yang ini merupakan gambaran ikatan kovalen karena ada dua elektron dari dua atom oleh dua atom digunakan secara bersamaan. Oke. Nah, biasa juga digambarkan dengan garis lurus ya. Ini menandakan bahwa dia merupakan ikatan kovalen. Nah, struktur Lewis dari molekul air juga menggambarkan sebuah ikatan kovalen, di mana di sini ada reaksi dari unsur dari sini H merupakan golongan logam bereaksi dengan oksigen yang dia adalah non logam ya. Ketika bereaksi maka di sini hanya dipakai ke oksigen sehingga bentuknya menjadi seperti ini. H yang di sini ke sini menjadi adanya ikatan seperti ini. Adanya ikatan antara H dengan oksigen dan hidrogen dengan oksigen secara kovalen. Nah, ikatan kovalen ini dapat rangkap satu, ya kalau kita sering dengar ikatan rangkap satu berarti dia merupakan ikatan kovalen. Di mana di sini kita bisa lihat pada H2O terdapat dua pasang elektron bebas ya, satu ini. Di mana ikatan rangkap satu gambarnya seperti ini. Untuk ikatan rangkap dua adalah ikatan antara dua atom yang menggunakan dua pasang elektron ya. Ini ketika contohnya CO2. CO2 di sini bisa lihat gambarannya C itu dia golongan 4 ya. Golongan 4 kita bisa lihat sini. Nah, ini golongan 4. Nah, dia punya 4 elektron valensinya bereaksi dengan oksigen. Oksigen tadi berapa elektron valensinya? 6 ya. Nah, 6. Nah, di sini dia punya 6 elektronnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karbon tadi berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Nah, karena di sini ada 2 yang ada 4 yang dipakai secara bersamaan atau dalam hal ini ada 2 pasang elektron, maka di sini ikatan rangkapnya bukan rangkap 1 lagi, tapi rangkap 2. Nah, pada ikatan rangkap 3 ini ikatan antara dua atom yang menggunakan bersama 3 pasang elektron ya. Jadi N2 dengan contohnya N2 di mana N sini kan dia ada 5 elektron valensi. 5 di sini 1 2 3 4 5. Nah, yang N-nya 1 juga 5. 1 2 3 4 5. Jadi N-nya itu ikatannya rangkap 3. Nah, di dalam ikatan itu ada panjang ikatan antara satu atom dengan atom yang lain, di mana definisinya adalah jarak rata-rata antara inti dua atom yang terikat dalam molekul. Nah, di sini jaraknya di sini kalau H2 74 pikometer, kalau antara H dengan I dia lebih jauh lagi ya 161. Di mana kalau kita lihat berdasarkan tabel ini ya bahwa
Apa yang bisa kita simpulkan kira-kira? Panjang ikatan rangkap 3 lebih kecil daripada rangkap 2. Lebih kecil lagi dari rangkap 1. Nah, contohnya kita ambil yang C sama C aja deh ya. Nah, kalau kita lihat sini, ikatan rangkap 3 C dengan C 120. Kalau ikatan rangkap 2 dengan C 133, C tunggal dengan C 154 ya. Ini menggambarkan panjang ikatan. Nah, ini kita juga belajar sifat fisika yang lain bahwa antara senyawa ionik dengan senyawa kovalen. Bahwa senyawa ionik itu mempunyai titik lebur dan titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa kovalen, dalam hal ini ikatannya. Nah, kelarutannya pun untuk ionik itu mudah larut, sedangkan untuk kovalen itu sukar larut dalam air. Untuk elektronegativitas, kita sudah mempelajari bahwa dalam ikatan kimia itu juga kita harus kenal ya, adalah kemampuan satu atom untuk menarik elektron dalam ikatan kimia. Nah, di sini afinitas elektron itu dapat diukur ya. Contohnya ini CI yang tertinggi, tadi kita udah belajar CI tertinggi. Elektronegativitas itu dia relatif, F yang tertinggi. Sebentar, ini kok membingungkan ya. Nanti saya jelaskan ya ini ya. Ini terkait dengan, ini maksudnya kalau afinitas elektron itu dapat diukur. Untuk dalam hal ini ikatan C itu tertinggi. Untuk elektronegativitas itu relatif, tapi dalam hal ini F yang tertinggi. Nah, ini gambaran keelektronegatifan unsur-unsur yang umum ya, dimana kita bisa lihat yang paling tinggi adalah F ya, fluor 4.0. Ini perubahan keelektronegatifan bahwa maksud saya tadi CL ya, CL. Afinitas dapat diukur, ini CL yang tertinggi. Kita bisa lihat di sini ya, gambarannya bahwa dalam hal perubahan keelektronegatifan bahwa di sini F dia 4 poinnya elektronegativitasnya jika dibandingkan dengan nomor atomnya. Nah, ini klasifikasi ikatan berdasarkan perbedaan elektronegativitas bahwa ketika ada perbedaan elektronegativitas itu 0, maka itu tipe ikatannya kovalen. Tapi kalau lebih dari sama dengan 2, jenis ikatannya ionik. Kalau 0, antara 0 sampai 2, maka dia adalah kovalen polar. Nah, di sini peningkatan elektronegativitas makin ke kanan, dia makin ionik ya. Jadi kovalen itu pemakaian bersama elektron, kovalen polar dia adalah perpindahan sebagian elektron. Nah, kalau dia ionik itu dia semua elektronnya berpindah. Makanya kita bisa lihat di sini kovalen polar, ionik ya. Kovalen polar, ionik itu tingkatannya untuk elektronegativitas. Nah, tadi kita udah belajar ikatan kovalen polar, di mana kalau kovalen polar ini dia yang berpindah tuh hanya sebagian elektronnya. Kalau ionik dia berpindah semuanya. Ikatan kovalen polar atau ikatan polar adalah ikatan di mana elektron-elektron menghabiskan lebih banyak waktunya untuk berada di salah satu atom ya. Jadi contohnya H dengan F di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, F itu tadi dia mempunyai elektronegativitas ataupun kerapatan elektron lebih besar. Kenapa? Karena di sini kita dalam sistem perodik bahwa F di sini kan 7 ya, jadi kerapatan elektronnya lebih besar dibandingkan dengan H ya kalau nggak salah. Ya H, kalau H kan cuma 1, kalau F dia 7. Nah, ini contohnya. Jadi dia yang lebih banyak elektronnya itu yang F. Nah, di sini akan cenderung kepada salah satu elektronnya itu salah satu atom yaitu F. Makanya di sini dikatakan ikatan kovalen polar, di mana ada perpindahan sebagian elektron dengan perbedaan elektronegativitas tuh 0 sampai 2 gitu. Nah, ada juga namanya istilah ikatan kovalen nonpolar. Jadi, kalau ikatan kovalen nonpolar itu
ikatan di mana elektron-elektron menghabiskan lebih banyak waktunya untuk berada di semua elektron. Contohnya di sini pada Cl dengan Ca, di mana di sini CaCl2 ya. Di mana di sini kita bisa lihat bahwa Ca ini 2+ elektron tertarik sama kuat. Cl di sini bereaksi dengan Cl di sini, Ca bereaksi dengan Cl, ikatannya tertarik sama kuat ya. Jadi berada di semua atom. Jadi jenisnya adalah nonpolar. Ada juga ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan antar atom dalam logam. Adanya ikatan logam menyebabkan sifat khas logam itu sendiri, yaitu adalah mengkilap, konduktor panas, dan listrik. Kita sudah mempelajari ya bahwa logam ini golongan 1, 2, dan 3. Makin banyak elektron yang dipakai dalam ikatan logam, maka titik lelehnya ini akan makin tinggi. Ada juga jenisnya ikatan hidrogen. Jadi kalau ikatan hidrogen pasti ada atom hidrogen di situ. Ini adalah ikatan antar atom yang sangat elektronegatif ya. Antara F, O, atau N dengan atom hidrogen yang terikat pada atom F, oksigen, atau nitrogen pada molekul yang berlainan. Nah, ikatan hidrogen ini jauh lebih kuat daripada ikatan polar dan nonpolar. Sehingga senyawanya yang mengandung ikatan hidrogen mempunyai titik didih yang jauh lebih tinggi. Ya, ikatan hidrogen ini katanya jenisnya lebih kuat. Nah, jadi dia karena dia kuat, maka dia untuk melepaskannya harus mempunyai titik didih yang lebih tinggi atau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ikatan yang sifatnya polar atau non polar. Nah, ini ada beberapa hal yang kita harus tahu tentang penulisan struktur Lewis, di mana struktur Lewis itu adalah diagram yang menunjukkan ikatan antara atom-atom suatu molekul dengan pasangan elektron bebas yang mungkin ada dalam molekul. Di mana di sini kita harus pertama-tama harus bisa menuliskan kerangka struktur dari senyawa bersangkutan yang terdiri dari lambang kimia atom-atom yang terlibat dan menempatkan atom-atom yang berikatan secara berdekatan satu sama lain. Atom dengan elektronegatifan terkecil menempati posisi di tengah pusat. Oke, mungkin lebih enaknya kalau kita langsung contoh ya. Jadi sini adalah kita pertama-tama nanti Anda silakan mempelajari cara penulisan ini jika Anda masih bingung dengan penjelasan saya. Nah, contohnya adalah menuliskan struktur NF3. Jadi NF3 itu kan di sini adalah N kurang elektronegatif dibanding dengan F, karena kita tahu bahwa N ini kan golongan 5, sedangkan F itu golongan 7. Nah, yang kurang elektronegatif itu letakkan di tengah dulu gitu ya. Nah, setelah itu kita menghitung jumlah elektron valensi dari N. Kita tahu jumlah elektron valensi dari N itu kan jumlahnya 5. Nah, kita tulis 5 di sini. Terus F3 itu kan dia F3 itu kan dia 3F berarti ya. F itu elektron valensinya berapa? 7. Nah, 5 tambah 3 kali 7 sama dengan 26. Nah, jadi nanti totalnya ini harus 26 ya. Jumlah apa, Bu? Maksudnya itu jumlah dotnya nih. Titik-titiknya ini harus jumlahnya menggambarkan elektron ini jumlahnya 26. Nah, setelah itu kita menggambar ikatan kovalen tunggal di antara N dengan F. Nah, jadi kita tahu dulu ada 26 ya. Kalau kita lihat kan di sini berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, Bu, ini jumlahnya 20. Tapi ini memang 20 elektron bebas. Ya, pasangan elektron bebasnya, jumlah elektron bebasnya 26. Nah, yang digunakan berikatan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? 20 tambah 6, 26 elektron valensi. Nah, jadi yang garis ini menggambarkan adanya sepasang adanya elektron yang digunakan secara bersama. Bersama apa enggak? Ya, bersama. Berarti ini jenis ikatannya adalah ikatan kovalen ya. Jadi makanya bilang gambarlah ikatan kovalen tunggal di antara N dengan F. Lalu lengkapi oktet untuk atom H. Ini lengkapi oktet untuk atom H, letakkan 2 elektron yang tersisa pada atom N. Jadi ini dari
N itu ada 5 ya, tapi yang digunakan kan 3, 1, 2, 3, sisanya ada 2. Nah, setelah itu periksa lagi apakah jumlah dari elektron dalam struktur sesuai dengan jumlah elektron valensi. Nah, kita udah hitung tadi ya, 3 ikatan tunggal, 1, 2, 3, 6. Terus ada yang bebas tuh ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 3 kali 2 ditambah 10 kali 2 itu 26. Jadi struktur Lewisnya itu seperti ini. Nah, sekarang gimana untuk CO3 2-. Nah, sekarang kita lihat CO3 2-. C itu kan golongan 4, oksigen itu golongan 6. Nah, berarti C itu kurang elektron negatif, jadi C-nya itu letakkan di tengah. Habis itu kita hitung elektron valensinya ya. Karbon di sini kan dia 4 ya, oksigen itu 6. Nah, kalau kita totalin CO3 2-, berarti C-nya itu 4, oksigennya itu 6, berarti 6 kali 3. Terus kita tambahkan 2, karena ini ada 2 muatan elektron. 4 ditambah 3 kali 6, 18. 18 tambah 4, 22. 22 tambah 2, 24. Nah, ini adalah 24 elektron valensinya. Terus kita gambarkan ikatan kovalen tunggalnya, di mana tadi C itu di tengah, berarti oksigennya mengelilingi ya. Berikatannya mengelilingi di sini. Nah, lalu lengkapi aturan oktet untuk atom oksigennya. Struktur ini memiliki 24 elektron. Jadi ini tadi memiliki 24 elektron ya. Nah, di sini setelah itu kita taruh masing-masing, kita tahu oksigen 6, berarti kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tapi di sini 5, 6. Nah, di sini ada yang ya kita selesaikan dengan 6. Nah, ini punya oksigen. Kalau karbon 1, 2, 3, 4. Nah, oksigen sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mungkin ada bertanya, Bu, ini kok ada 2 ya? 2 ini kan tadi dari muatannya, jadi ada lebih 2 di sini. Saya ulangi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini masih punya oksigen ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini masih punya oksigen. Nah, karbon 4 kan tadi. 1, 2, 3, 4. Nah, ini karbon punya. Nah, ini sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini punya oksigen. Nah, yang 2 hijau ini punyanya muatan tadi yang berlebih. Jadi, totalnya itu menjadi di sini bukan lagi menjadi berapa? Kita ikat, lihat di sini ada 3 ikatan kovalen tunggal ya. 3 ikatan kovalen tunggal. 3 kali 2 6. Nah, terus ada 10 pasangan elektron bebas, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini enggak 10 ya sebenarnya ya. 9, karena di sini kita ngeliat ke sini. Ya, ini enggak usah diikutin yang tahapan yang 4 ini ya. Jadi ini 3 elektron kovalen tunggal, 10. Ini sebenarnya dia nggak nyampe 10 ya, 9. Nah, kita lihat di sini bahwa ada 2 ikatan tunggal, yaitu ini ikatan 1, ikatan 2, ini ikatan tunggal, ini ikatan rangkap, di mana yang hijau tadi ini dari muatan tadi yang berlebih ya. Satu ikatan rangkap, dia ada 4 elektron, terus ada 8 pasangan elektron bebas, jadi 8 kali 2, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Jadi totalnya itu 24 ya. Oke. Nah, ada juga namanya aturan oktet. Jadi aturan oktet ini yang harus Anda ketahui adalah kecenderungan unsur-unsur menjadikan konfigurasi elektronnya sama seperti gas mulia. Oke, nah atau gas mulia itu berarti dia jumlahnya adalah 8. Di mana konfigurasi elektron ini memenuhi aturan oktet, yaitu kulit terluarnya terisi penuh atau kosong untuk mencapai sebuah kestabilan. Di sini contohnya pada gas-gas mulia ya, neon, argon. Nah, di sini di sini dia neon itu 10, argon itu 18. Nah, pada natrium contohnya dia di sini 11 ya. Nah, untuk konfigurasinya 281. Nah, satu ini
yang akan dengan melepaskan satu elektron ini maka dia akan menyerupai neon. Kalau klor di sini dengan dia menyerap satu, tadi kan dia sifatnya adalah non logam ya. Nah, dia akan menyerap elektron satu, maka dia akan serupa dengan argon. Ada pengecualian aturan oktat, nanti silakan dipelajari sendiri. Tapi ini kita nggak perlu tahu terlalu detail. Yang perlu kita tahu adalah mengenai cara menulis struktur Lewis ini, karena ini merupakan sifatnya kimia dasar, hal-hal dasar yang tentang ikatan kimia kita harus tahu cara menuliskannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Silakan mempersiapkan diri untuk ujian tengah semester. Kita ketemu lagi di ujian tengah semester dan juga UAS. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.